Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Haryani AMKEP, Jabatan Bidan Terampil, OPD Dinas Kesehatan Kabupaten Mandailing Natal. Di sini saya akan membahas tentang core values kolaboratif. Kolaborasi sering dikatakan meliputi segala aspek pengambilan keputusan, implementasi sampai evaluasi. Kolaborasi pemerintahan atau collaborative governance dalam artian sempit merupakan kelompok aktor dan fungsi. Ensel dan GSA 2007-559 menyatakan collaborative governance mencakup kemitraan institusi pemerintah untuk pelayan publik. Ensel dan GES membangun 6 kriteria penting untuk kolaborasi, yaitu yang pertama, forum yang diprakarsai oleh lembaga publik atau lembaga. Yang kedua, peserta dalam forum termasuk aktor non-state. Yang ketiga, peserta terlibat langsung dalam pengambilan keputusan dan bukan hanya dikonsultasikan oleh agensi publik. Yang keempat, forum secara resmi diatur dan bertemu secara kolektif. Yang kelima, forum ini bertujuan untuk membuat keputusan dengan konsensus. Yang keenam, fokus kolaborasi adalah kebijakan publik atau manajemen. Pada collaborative governance, pemilihan kepemimpinan harus tepat, yang mampu membantu mengarahkan kolaboratif dengan cara yang akan mempertahankan tata kelola struktur horizontal sambil mendorong pembangunan, hubungan, dan pembentukan ide. Selain itu, kolaboratif harus memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, terbuka dalam bekerja, dalam menghasilkan nilai tambah, serta menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Ratner 2012 mengungkapkan terdapat 3 tahapan yang dapat dilakukan dalam melakukan asesmen terhadap tata kelola kolaborasi, yaitu yang pertama, mengidentifikasi permasalahan dan peluang, yang kedua, merencanakan aksi kolaborasi, dan yang ketiga, mendiskusikan strategi untuk Wall of Government. Wall of Government adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Dalam pengertian ini, Wall of Government dipandang menunjukkan atau menjelaskan bagaimana instansi pelayan publik bekerja lintas batas atau lintas sektor guna mencapai tujuan bersama dan sebagai respon terpadu pemerintah terhadap isu-isu Praktek dan aspek normatif kolaborasi pemerintah. Panduan perilaku kolaboratif. Menurut Pires Love et al., organisasi yang memiliki kolaboratif kultur indikatornya adalah sebagai berikut. Yang pertama, organisasi menganggap perubahan sebagai sesuatu yang alami dan perlu terjadi. Yang kedua, organisasi menganggap individu sebagai aset berharga dan membutuhkan upaya yang diperlukan untuk terus menghormati pekerjaan mereka. Yang ketiga, organisasi memberikan perhatian yang adil bagi staf yang mau mencoba dan mengambil risiko yang wajar dalam menyelesaikan tugas mereka. Yang keempat, pendapat yang berbeda didorong dan didukung dalam organisasi. Yang kelima, masalah dalam organisasi dibahas transparan untuk menghindari konflik. Kolaboratif dalam konteks organisasi pemerintah. Penelitian yang dilakukan oleh Customer 2021 menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam kolaborasi antar lembaga pemerintah adalah kepercayaan, pembagian kekuasaan, gaya kepemimpinan, strategi manajemen, dan formalisasi pada pencapaian kolaborasi yang efisien dan efektif antara entitas publik. Beberapa aspek normatif kolaborasi pemerintahan. Berdasarkan ketentuan pasal 34 ayat 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan diatur bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang melibatkan kewenangan lintas badan atau pejabat pemerintahan dilaksanakan melalui kerjasama antar badan dan atau pejabat pemerintahan yang terlibat, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
Badan atau pejabat pemerintahan dapat memberikan bantuan kedinasan kepada badan atau pejabat pemerintahan yang meminta dengan syarat. Yang pertama, keputusan atau tindakan tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh badan atau pejabat pemerintahan yang meminta bantuan. Yang kedua, penyelenggaraan pemerintahan tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh badan atau pejabat pemerintahan karena kurangnya tenaga dan fasilitas yang dimiliki oleh badan atau pejabat pemerintahan. Yang ketiga, dalam hal melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, badan atau pejabat pemerintahan tidak memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk melaksanakannya sendiri. Apabila untuk menetapkan keputusan dan melakukan kegiatan pelayanan publik, badan atau pejabat pemerintahan membutuhkan surat keterangan dan berbagai dokumen yang diperlukan dari badan atau pejabat pemerintahan lainnya. Yang kelima, jika penyelenggaraan pemerintahan hanya dapat dilaksanakan dengan biaya, peralatan, dan fasilitas yang besar dan tidak mampu ditanggung sendiri oleh badan atau pejabat pemerintahan tersebut. Badan atau pejabat pemerintahan dapat menolak memberikan bantuan kedinasan apabila yang pertama mempengaruhi kinerja badan atau pejabat pemerintahan pemberi bantuan. Yang kedua, surat keterangan dan dokumen yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bersifat rahasia atau ketentuan peraturan perundang-undangan tidak memperbolehkan pemberian bantuan. Di sini saya akan menampilkan video implementasi kolaboratif.